Assalamualaikum, semangat pagi, dan tentu salam sehat, sukses untuk Anda semua. Kawan-kawan, coba Mas Bangkit tampilkan. Saya itu sebenarnya mulai hari ini sebenarnya agak sedih juga ya. Kenapa? Karena topik hari ini adalah tentang sesuatu, yaitu sesuatu tentang kekerasan fisik kepada dokter. Saya teman-teman, saya udah lama di ID dan saya sudah berapa tahun ya menjadi dokter itu. Kalau pribadi dari hati yang terdalam memang baru pada tahun-tahun terakhir itu kekerasan pada dokter, tenaga medis yang sedang menjalankan tugas itu rasanya semakin meningkat tajam. Coba kita lihat, kalau WHO itu melaporkan 8-35% tenaga kesehatan mengalami kekerasan fisik sepanjang karirnya. Nah kan, dan sebagian besar berupa agresi verbal. Dan siapa pelakunya? Ternyata pasien pengunjung, dalam hari keluarganya. Sedih saya, kenapa? Karena dokter itu mikirnya give the best buat pasiennya gitu. Pasien yang terbaik, apa yang bisa dikerjakan. Tapi ternyata dalam faktanya ini menjadikan sumber ancaman. Jadi ternyata ancaman di depan meja. Nah ini kan luar biasa yang buat saya sedih. Kemudian juga dari laporan-laporan ini seperti meta-analisis tahun 2024 dari 32 negara, ya kan? Ternyata memang tinggi 50% lebih kasus-kasus dilaporkan ini terjadi karena kekerasan verbal dan ada 12% berdimensi seksual. Ini termasuk Umbrella Review tahun 2022 juga demikian ya. Yang fisik itu 22%. Banyak loh, banyak banget itu menurut saya, ya kan? Kemudian juga data dari Amerika juga serupa. Dan tentu kita lihat ya ini dari harian ini eh ada teman kita dari Sekayu, Sumatera Selatan ya. Ya, saya tidak ngomong materi detailnya, tapi saya mereview dan merefer dari berita ini memang teman-teman kita ini memang ya dokter kita yang saya salut sama beliau ini juga menghadapi kekerasan verbal. Dan jangan lupa Surabaya di depan mata saya, di depan kantor ID, ternyata ada sahabat saya seorang dokter spesialis bedah yang lah kok ya kepalanya dipukul ya dengan kantong dan berisi geragal. Geragal itu apa ya bahasa Jawa ya? Kumpulan batu kayaknya atau tanah gitu keras gitu ya. Dan ternyata kawan-kawan juga baru saja 1-2 minggu yang lalu teman kita di Jawa Tengah ya hal yang serupa dan sekarang semuanya masih hangat ya terjadi. Dan kalau kita lihat dari data laporan ini bahwa lokasi itu sebagian besar terjadi di IGD, poliklinik, ruang rawat jalan, dan sebagian rawat inap. Jadi ternyata memang itulah faktanya. Nah, kemudian macam-macam alasannya ya. Tapi laporan menunjukkan pemicu umum itu mengatakan wah terlalu lama menunggu, layanannya terlalu lambat, penolakan, tidak bisa dapat resep, atau ekspektasi kesembuhan yang tidak terpenuhi. Orang berpikir sih, namanya dokter, rumah sakit, itu selalu membuat orang sakit jadi sehat. Padahal tidak demikian faktanya. Nah, kawan-kawan, jadi hari ini saya memang kepingin ngobrol bersama seseorang hebat. Ya, ini saudara saya, teman saya, kakak saya, sahabat teman perjuangan, Dokter Rudi Sapulete, SH, MH. Nah,
Mas Rudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah Terima kasih atas undangannya, Pak Ketua. aku udah kangen dengan Mas Rudi Iya. itu. Jadi Mas Rudi itu, Dokter Rudi Sapuleto itu memang orang yang evolusinya saya tahu persis ya. Karena dulu sejak mahasiswa ya saya tahu betul ya bersama-sama saya. Yang saya tahu adalah beliau lulus dokter dengan baik ya, dan tapi lebih terkenal sebagai seorang pengacara. Aku tahu jadi pengacara, tapi dulu sih aku masih ingat ketika masih rame-ramenya partai dulu beliau juga kayaknya turun juga itu ya. Iya, iya. Ya gitu ya? Iya, betul, betul. Berarti memori saya bener ya? Iya. Jadi, memang Rudi Sapuleto itu masih seorang dokter, tapi rasanya sudah bukan praktisi medis lagi yang beliau tekuni, tapi beliau adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Makanya pada momen ini, kawan-kawan, saya ingin mengajak beliau untuk ngobrol, bertemu, dan memberikan, asupan dan pencerahan kepada kita. Pertemuan hari ini saya beri judul Saat Jas Putih Berdarah, Perspektif Hukum Atas Kekerasan pada Dokter. Nah, baik, Mas Rudi, saya pengen bertanya. Selama ini sebenarnya kalau dibandingkan Mas Rudi itu jadi lawyer dengan jadi dokter suka mana sih? Sebenarnya kan kebetulan saya kan punya rumah sakit, punya klinik ya paling tidak. Dan sejak tahun 2009, maaf ya, tahun 96 ada kasus menimpa di klinik saya. Dan rasanya kok kalau saya tidak mengerti hukum, yang terjadi seperti saya alami. Jadi kita nih seperti kayak jadi apa ya bahasanya ya, kayak tumbal aja. Jadi seperti kita tidak tahu, dibodohin apapun kita juga tahu. Jadi saya itu ada seorang dokter sampai ditahan di tempat saya. Akhirnya saya selaku pemilik, bagaimana mengeluarkan ini? Setelah saya bisa keluarkan, ternyata saya harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Sebenarnya dokter ini tidak perlu ditahan kalau secara hukum, dan dokter ini harusnya bisa jadi pembela dari awal. Jadi tidak tahu-tahu cukup-cukup ditahan dan minta uang seperti itu dari pihak aparat penegak hukum. Dan dalam perjalanannya saya melihat bahwa ada peluang untuk belajar hukum, sehingga saya waktu itu saya mau daftar sekolah spesialis, saya hentikan. Udah saya akhirnya saya bilang sekolah hukum, karena saya lihat saya ada kepedulian terhadap profesi yang itu yang saya melihat bahwa ada peluang untuk kita menyelamatkan. Dan ketika saya jadi pengurus ID tahun 2009, banyak kasus-kasus yang selesaikan dengan cara mediasi dan belum sampai mengarah kekerasan, paling hanya bicara antara dokter, antar sesama sejawat, dan itu pun bisa diselesaikan dengan baik. Dan belum sampai mengarah, dan akhir-akhir ini mulai muncul sudah berubah. Jadi makanya sekarang banyak, kebetulan saya sebagai ketua Perdahuki, Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan, banyak teman-teman bermunculan di masing-masing daerah itu dokter-dokter ahli hukum yang juga mulai ikut berkiprah dalam rangka memperhatikan atau sebagai pemerhati kesehatan, khususnya dalam hukum kesehatan. Itu saya kira. Sepertinya jadi lawyer itu kayaknya perlu pencetus juga ya. Ya. Kan sepertinya kena kasus hukum baru semangat belajar gitu ya. Iya. Iya. Oke. Saya tadi pada bagian pendahuluan menyampaikan beberapa kasus ya, dan sekarang kasus itu masih terus berlangsung. Jadi kalau kita lihat kasus spesialis bedah ya, yang dipukul di Surabaya, kemudian teman dari daerah Sekayu ya, penyakit dalam yang juga mengalami kekerasan fisik, saya lihat itu dari video-video itu. Kemudian juga dari Semarang ya, itu yang gambar-gambar dan suara yang ada sepertinya juga ada sentuhan fisik juga itu ya. Nah, jadi berita-berita itu saya minta pandangan Dokter Rudi gimana ya, dari aspek hukum dan tentang eskalasi masalah ini yang ada di Indonesia saat ini. Saya melihat begini, jadi saya sebagai praktisi hukum, jadi saya melihat fenomena kekerasan ini semakin hari semakin meningkat. Dan eskalasi ini harus perlu diwaspadai. Maka perlu ada satu yang namanya aspek-aspek yang harus menjadi sorotan, itu menjadi pertimbangan atau perhatian. Pertama tadi dikatakan, saya bilang frekuensi atau makin banyaknya meningkat kasus. Yang mana dari setiap tahun itu kalau kita melihat tidak hanya cuman bicara fisik yang dikatakan oleh Pak Ketua atau Dr. Sutrisno, namun tindakan verbal ini sudah mulai banyak sekali. Awalnya di situ. Itu biasanya bisa berupa ancaman, intimidasi, makian ya.
sehingga berujung pada akhirnya terjadi kekerasan fisik. Nah, data dari ID dan juga termasuk dari PPNI sebagai organisasi institusional itu biasanya sering terjadi ketika emosi pasien ya, saat terutama pada situasi di keadaan gawat darurat ya, medis terutama. Nah, kedua terkait eskalasi dan pola ini sudah berubah. Yang tadinya polanya itu verbal sudah mengarah fisik, dari individu mengarah kepada massa, pengerusakan, pengeroyokan ya, pengen massa. Dan yang terakhir ini yang mungkin yang menarik adalah ada satu pola yang dikatakan yang sering terjadi adalah no viral no justice. Sebenarnya kita lihat bahwa tidak semua kebenaran itu terjadi, tapi sudah keburu, sudah dijadikan justifikasi sehingga beban psikologi sebagai tenaga medis khususnya menjadi berat ketika sudah menghadapi hal demikian. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Nah, faktor pemicu di sini kita harus menjadi perhatian adalah keterbatasan komunikasi. Ini yang menjadi penting. Selama ini yang di dalam proses pendidikan kurang menjadi perhatian penting ya terkait dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif antara dokter dengan pasiennya. Nah, saya seringkali dalam beberapa presentasi saya dalam media-media yang saya sampaikan bahwa ada 4 hal sebenarnya yang penting di dalam rangka ataupun terjadinya proses yang sengketa medis. Yang pertama adalah komunikasi efektif, kedua rekam medis, ketiga adalah informed consent, keempat adalah rahasia ke dokter. Yang utama adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini jadi masalah. Terus yang kedua ekspektasi masyarakat. Kita tahu bahwa ekspektasi masyarakat berbeda dengan ekspektasi kita. Kalau dari kita adalah kita bicara perjanjian adalah informed consent, perjanjian adalah berdasarkan upaya. Masyarakat berpikirnya adalah resultat verbal tenis, sehingga realita masyarakat kadang-kadang tidak sama dengan realita dokter. Dokter dalam upaya menyelamatkan ini adalah karena upaya yang dimaksimalkan, ya usaha maksimal. Sedangkan pasien menganggap bahwa apa yang diberikan atau dilakukan oleh seorang dokter, mereka harus bisa menyelamatkan. Harus sembuh. Harus sembuh. Ini yang berbeda. Oke. Nah, terus kerusakan satu lagi di masing-masing rumah sakit atau vaskes ini kurangnya adanya keamanan ya di fasilitas kesehatan. Contohnya kasus di Surabaya. Kok bisa orang pasien lagi periksa di penyakit dalam lari ke penyakit bedah yang tanpa ada diketahui oleh masing-masing rumah sakit. Contoh kalau kita datang ke polisi, ada SKCK. Mereka sebelum masuk mereka diperiksa dulu. Sehingga tidak ujuk-ujuk mau ke SKCK atau ke bidang apa. Ya kita juga demikian. Kalau orang itu lari ke situ. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ada suatu hal yang terjadi dan implikasi hukum yang sering terjadi sekarang ini. Saya potong dulu ya. Saya potong dulu. Gini, kalau melihat ada 3 kasus besar yang sekarang terjadi, ya ada di Surabaya, ada di Sumatera Selatan, ada di Semarang ya sekitarnya. Itu apa itu bisa dikatakan masih banyak lain yang dikatakan underreport. Jadi banyak yang nggak disuarakan gitu. Apa Mas Rudi punya keyakinan itu atau enggak? Ya tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah suatu frekuensi yang cukup tinggi dan meningkat dan memang tidak pernah ada banyak yang tidak dilaporkan. Sebenarnya banyak sekali yang terjadi gitu loh. Jadi makanya sekarang implikasinya, contohnya banyak sekali kasus-kasus itu di ujung akhirnya adalah mediasi. Yang seharusnya kasus-kasus yang terjadi kekerasan itu harus pidana. Jangan ada kata-kata damai ya. Karena jarang sekali pelaku ini contoh di Pamekasan itu damai selesai. Ya, yang terjadi seorang calon kepala daerah yang mereka mukul seorang dokter perempuan yang tanpa berpikir bahwa apakah itu pidana, enggak, damai ujungnya. Atau mereka takut tidak mestinya mereka harus laporkan polisi dan APH. Itu pidana mestinya. Pidana, kekerasan ataupun fisik itu sudah menjadi pidana itu terjadi. Oke. Saya potong sebentar. Jadi kalau begitu, kasus yang menimpa sahabat saya di Surabaya dipukul atau fisik, ya kan, udah sentuhan fisik ya. Saya lihat juga di Sumatera begitu juga ada sentuhan fisik, ya kan. Kemudian di Semarang juga begitu. Dari suara yang ada. Nanti biar dikonfirmasi ya, lebih detail. Tapi yang jelas itu di Surabaya sama Sumatera itu gambarnya ada, memang videonya ya, ada videonya ada memang ya. Nah sekarang kalau itu bernuansa pidana, karena whatever alasan mukul orang, menyentuh orang, mendorong orang, menyakiti orang, ya kan, itu salah itu kan, salah gitu ya. Nah sekarang apa yang harus dikerjakan oleh seorang dokter bila dia mengalami hal semacam itu?
Yang pertama dia harus mempunyai bukti, membuat kronologis. Artinya bukti itu begini, ketika suatu tindakan terjadi, mereka jangan lupakan bahwa CCTV yang ada sekarang ini adalah bagian daripada salah alat bukti atau permintaan visum, misalkan itu adalah salah satu. Kalau kita bicara 184 KUHP itu yang namanya alat bukti salah surat, yaitu dari hasil visum. Nah ini jangan dilupakan. Jadi seorang dokter kalau melihat kasus demikian, jangan segan-segan segera meminta visum kepada polisi. Minta? Iya, meminta. Yang minta siapa? Seorang rumah sakit atau dokter yang membuat visum itu ada permintaan daripada polisi. Makanya ketika ada kasus, dokter itu harus langsung segera lapor ke polsek atau polres tempat. Jadi dokternya lapor. Kalau bila perlu langsung minta visum. Kalau mereka tidak minta visum, ya mereka bisa misalkan langsung ke rumah sakit karena visum luar itu adalah bentuk pemeriksaan awal seorang dokter. Jadi jangan sampai jejas bekas luka yang itu hilang, tapi bisa tercatat di sana. Oke, saya garis bawahi. Kalau seorang dokter mengalami itu, langkah pertamanya dia tentu lapor ke rumah sakit dan lapor ke APH ya, polisi dalam hal ini ya. Dan dia bisa memeriksakan diri ke rumah sakit supaya kelainan yang dia catat itu terrekord dengan bagus di rumah sakit. Apa begitu? Ya. Karena tidak mudah loh. Mohon maaf Bapak polisi langsung minta visum hari itu gitu. Kan nggak mudah seperti itu. Jadi begini, di kepolisian itu yang pertama kita laporkan bahwa ada terjadi kekerasan. Nanti sebagai data pendukung, polisi akan membuatkan surat visum. Tapi ada seorang dokter ya atau korban itu langsung ke rumah sakit meminta diperiksakan. Nah, data pemeriksaan ini bisa menjadi data visum nantinya. Karena visum luar itu tidak harus istilahnya dikerjakan pada situ, karena mereka bisa butuh karena luka, cacat dan atau apapun, dia harus segera ditolong, diselamatkan dulu. Dan jangan lupa dia itu bisa segera sembuh loh. Nah, 3 hari bisa hilang. Makanya saya bilang secepatnya dia langsung segera lapor ke polisi. Nah, yang terjadi yang kasus yang tadi di rumah sakit ini harus ada dukungan dari pihak rumah sakit supaya sebagai korban itu bisa lebih lebih tenang, ada pendampingan, rumah sakit juga peduli. Rumah sakit juga membuat report juga, karena sampai 3 rumah sakit tidak membuat laporan, mereka bisa dilaporkan ke dinas, karena salah satunya di dalam satu undang-undang, di dalam undang-undang sendiri jelas, Undang-Undang 17. Jadi dokter itu mendapatkan perlindungan selama proses bekerja. Oke. Dalam menjalankan profesinya. Oke, saya mau menggarisbawahi. Ini sering-sering teman-teman tidak paham. Kalau seorang dokter, tenaga medis, tapi ini juga perawat juga nih, perawat, bidan atau siapapun yang mengalami kekerasan di rumah sakit ketika dia sedang melaksanakan tugas, satu, dia harus lapor kepada rumah sakit, manajemen. Yang kedua, dia harus segera lapor kepada aparat penegak hukum. Lapor ya. Dan yang ketiga, jangan lupa memeriksakan diri langsung ke klinik atau kemanapun lepas itu supaya terrekord sakitnya. Karena hematom, jejas, itu 3 hari hilang gitu. Babras, 2-3 hari hilang gitu. Lah ini kalau nggak saat itu direkod oleh direkam medik, itu kan nanti jadi mana buktinya kan nggak ada gitu kan. Nah itu teman-teman nakes ya, dokter, apalagi bidan, perawat dan siapapun teman-teman di kesehatan, tolong 3 langkah itu Anda harus ingat ya. Lapor kepada manajemen rumah sakit, lapor kepada polisi, dan tentu periksalah ke klinik supaya apa yang terjadi pada Anda itu terekam dengan bagus. Suatu saat mungkin Bapak polisi berkenan untuk minta visum, meskipun sudah sembuh lukanya, tetapi datanya masih ada. Apalagi ada foto-fotonya gitu ya. Oke, itu poin yang saya dapat dari Dr. Rudi hari ini. Kemudian, sekarang saya mau melanjutkan lagi. Saya mau tanya Mas Rudi. Seorang dokter atau nakes yang sedang melaksanakan praktek medis secara benar, apakah itu dia disebut melaksanakan tugas negara? Jadi gini, di perintah undang-undang itu sangat jelas ya, di Undang-Undang 1945 itu sangat jelas di pasal 28 jelas bahwa kesehatan itu merupakan hak konstitusi warga negara. Hak konstitusi. Dan ada kewajiban negara di sana untuk melakukan itu. Makanya diterjemahkan dalam Undang-Undang 17. Di sana dikatakan bahwa dokter, perawat, tenaga medis adalah ujung tombak dalam mewujudkan kewajiban negara.
Jadi ketika kewajiban negara itu dilakukan, maka otomatis mau kerja di swasta, mau kerja di pemerintah, itu adalah tugas negara. Jadi dokter itu juga termasuk tugas negara dalam menjalankan profesinya. Jadi Hmm. kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan. Tidak bisa yang namanya, makanya sekarang kayak kasus di Surabaya, Pak Wali Kota sangat concern dengan kasus Iya, ini. iya, 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 Ini iya, adalah iya. salah satu Bagus. kewajiban untuk melakukan Iya. perlindungan. Itu saya bilang, itu kan secara khusus diatur di sana. Terus juga pertanggungjawaban hukum juga demikian. Aha. Ada salah satu yang mereka harus lakukan, yaitu apakah dokter ini melakukan pelanggaran SOP tidak? Kalau tidak, ya mereka harus melakukan pembelaan ataupun bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Gitu. Saya kira gitu. Nah, itu artinya semacam kewajiban atau harus nunggu laporan atau proaktif atau nunggu aja. Makanya tadi saya katakan dari seperti kayak rumah sakit yang kasusnya di dokter dipukul ya, dokter Faradina ya, atau dokter F ya, yang dipukul dengan batu ini. Nah, tugas rumah sakit itu harus proaktif membuat report. Nah, apalagi rumah sakit ini rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya. Mereka lapor ke Kota Surabaya kepada pemerintahnya, ini ada satu pemukulan. Maka kewajiban, makanya kemarin kita melihat bahwa wali kota ini concern, mereka yang turunkan orang biro hukumnya untuk melakukan pendampingan, untuk memberikan suatu pencerahan dalam sisi hukumnya, sehingga mereka ada keberanian baik itu rumah sakit ataupun dokter untuk tetap melanjutkan proses ini sampai ke proses hukum Iya. selanjutnya. Untuk kasus Surabaya itu saya pribadi ya, itu saya sangat hormat, appreciate sama Pak Wali Kota dan Direktur loh, Mas Ya. Rudi. Saya lihat Pak Wali Kota sampai telepon segala ke Ya. APH itu luar biasa itu. Ya. Saya senang. Jadi termasuk Bu Direktur dan seluruh stafnya juga support ya. Waduh, saya senang itu. Nah, maka saya berharap nanti kasus yang di Sumatera Selatan Sekayu itu, kemudian yang di Semarang ya, Semarang. itu dari pihak rumah sakit dan dari pihak pemerintah daerah juga support gitu. Harapan saya seperti Surabaya ini Iya. gitu kan. Karena memang dokter ini, dokter spesialis yang sangat dibutuhkan sedang melaksanakan tugas resminya. Nah, ini kan tugas negara ya. Ya, maka saya berharap memanggil memohon kepada pihak-pihak yang memang mempunyai tangan untuk itu membantu seperti kasus Surabaya gitu. Itu saya senang. Nah, untuk ini saya bicara umum saja, secara umum saja. Kalau sampai seperti dokter mendapat sentuhan fisik dan luka semacam itu, nah ini apakah mode jenis luka itu berpengaruh pada proses pengadilannya? Oh, pasti berpengaruh. Jadi kalau misalkan kalau pasal 351 ya, 351 adalah suatu cedera karena penganiayaan yang ringan, sedang dan berat. Kalau ringan itu beban hukumannya juga nggak terlalu berat dan juga bisa didamaikan. Kalau itu sedang dan berat yang sampai menimbulkan mereka tidak bisa bekerja sama sekali, itu akan menjadi sanksi pidananya cukup berat. Makanya memang dibedakan. Termasuk kasus yang ini adalah bukan kasus 351 penganiayaan, bukan penganiayaan dengan perencanaan. Perencanaan. Karena apa? Kalau yang namanya 351 itu spontan, orang itu langsung kepada kejadian itu dipukul. Tapi ini kan sudah jeda waktu, sehingga mereka merencanakan sesuatu sampai membawa batu yang disiapkan di rumah. Itu adalah perencanaan. Makanya masuknya 353 pasalnya. Nah, 353 ini juga gitu. Kalau dia misalkan ringan dan sedang, sanksinya cuma 4 tahun. Tapi kalau dia berat itu bisa 12 tahun, 7 tahun bisa sampai 12 tahun. Makanya tergantung daripada beban. Makanya kemarin kalau misalkan ini ada gangguan psikologi, tapi kenapa kemarin dari pihak itu yang saya sayangkan, kenapa tidak dilanjutkan dengan proses psikologi? Harus kalau psikologi dia bisa terjadi berat, apalagi misalkan menyisakan luka, trauma, ya stres atau beban psikologi, ada rasa takut itu. Buat dokternya ya. Iya, itu bisa dilaporkan. Namun itu kemarin sempat nggak dilaporkan sehingga masuk ke 353 Ya. ayat 1-nya saja. Gitu. Oke, tapi ini adalah analisis hukum ya. Jadi yang kita bicarakan ini ada analisis hukum berdasarkan pasal yang ada dan interpretasi gitu ya. Jadi ini analisis hukum kawan-kawan ya. Tanpa mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Tapi inilah analisis hukum dari seorang pakar. Nah, oke Mas Rudi. Kalau kasus dokter F di Surabaya ini, Ya. saya kira sudah masuk persidangan yang kedua. Jadi biarlah berlanjut persidangannya. Ya. Kalau saya melihat ini kalau udah jadwalnya tanggal ini sudah masuk ke arah minggu depan udah putusan pastinya. Oh, Karena apa ada batasannya? sudah ada Sekian tutup- sidang. Sudah Oh.
Ada tuntutan dari jaksa itu sekitar 2 tahun. Terus ada kemarin ada jawaban dari apa namanya pledoi, dari jawaban juga dari apa namanya itu dari apa namanya eh, apa namanya pelapor, yaitu dokter F itu melapor, sudah ada jawaban dan mungkin kesimpulan di minggu depan dan putusan, saya kira Ya, gitu. ya, whatever kasus sudah berjalan, tentu bahwa kita jadi warga negara yang baik mengikuti proses, gitu ya, mengikuti proses, dan nanti kita akan melihat dan menerima hasil yang memang diputuskan melalui proses yang benar. Saya akan kembali bicara tentang sesuatu yang ideal. Dr. Rudi, dari etis dan hukum, ya, sebenarnya kalau ada dokter yang menjadi korban, tanda petik korban ya, kekerasan ini ya terkait dengan masalah fisik, psikologis ya, itu sebenarnya apa yang mesti dikerjakan oleh sebuah rumah sakit sebagai suatu institusi di mana dokter mengalami hal semacam itu. Ya kalau rumah sakit ya ada pendampingan ya. Jadi kalau memang mereka adalah apa namanya ada suatu tanggungan, misalkan mereka bekerja, tidak serta merta rumah sakit itu tuh terus harus dimenyatakan misalkan eh, apa namanya diberhentikan atau mungkin dia diistirahatkan. Tetapi mereka punya punya hak di sini terkait hak gaji, hak terhadap pelindungan hukum terhadap dirinya. Itu harus mereka harus diterimakan karena apa namanya kita tahu bahwa di pasal di Undang-Undang 17 bahwa jelas di sana dinyatakan bahwa rumah sakit wajib menjamin keamanan. Jadi jangan ketika ada kasus demikian mereka terus dilepaskan akan tanggung jawabnya. Terus kedua, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 dan juga junto Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga demikian. Itu sebagai pemerintah harus ada melindungi daripada resiko terkait dengan adanya kecelakaan atau tindakan kekerasan di dalam suatu tempat kerja. Jadi jelas sekali di sana diatur. Makanya rumah sakit tidak bisa meninggalkan apa namanya tanggung jawabnya terkait dengan para dokter tersebut. Yang terakhir adalah di Permenkes tentang K3RS. Jelas di sana dinyatakan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keamanan ya, termasuk mungkin adalah sistem pengamanan fisik dan juga non fisik. Jadi kalau misalkan kasus sudah terjadi seperti ini, maka kewajiban rumah sakit itu melakukan itu. Maka langkah konkret yang dilakukan rumah sakit paling tidak bisa dilakukan dalam menyediakan CCTV, misalkan jalur evakuasi, SOP mereka harus jelas tentang kekerasan, dan rumah sakit juga harus memberikan bagaimana pendampingan hukum dan pendampingan medis karena ada satu korban, ada luka yang diderita, dan hukum adalah bagaimana mereka memberikan suatu apa namanya keyakinan untuk mereka bisa mendampingi. Dan yang kedua terakhir adalah bisa memberikan edukasi kepada pihak pasien, keluarga, ataupun ketika di dalam satu masyarakat di sekitar rumah sakit itu, sehingga tidak terulang kembali bahwa hak rumah sakit, hak pasien dan hak daripada dokter itu ada di sana, dibahas di sana, sehingga tidak serta merta apa namanya sepenuhnya mereka menjadi tanggung jawab daripada pasien, tapi rumah sakit juga ikut terlibat dalam hal ini. Saya kira Ya. gitu. Ini melihat hal itu ya semakin kompleks ya masalah hukum. Apakah rumah sakit di luar negeri contohnya itu ya, apakah semua itu mempunyai lawyer atau penasihat hukum atau apa begitu, dan bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia ini memang jarang sekali, kecuali kalau misalkan dokter-dokter yang cukup terkenal, ada satu kata namanya kuasa hukum ataupun paling tidak penasihat hukum pribadi ya. Nah, Indonesia ini belum ada ya secara seperti itu ya. Belum Nah, ada apanya? artinya gini, jadi kalau di luar negeri memang sudah terbiasa ketika ada kasus, memang di beberapa negara itu khususnya negara-negara apa namanya persemakmuran ya, itu mereka menggunakan semua kasus itu arahnya ke perdata, tidak jarang sekali ke arah pidana. Perdata ya, Perdata. karena ada kekerasan fisik misalnya. Ya, kekerasan fisik biasanya perdata. Kalau kecuali kalau kekerasan yang di luar pelayanan kesehatan itu masuk ke pidana. Tapi kalau hal berkaitan dengan medis itu banyak cenderung ke perdata. Kalau medisnya sendiri. Medisnya Tapi mungkin kalau seperti perdata. kasus dipukul, Pemukulan ini masuk pidana. Hmm, Masuk pidana. Nah, rata-rata kalau di luar negeri itu pasti ada kuasa hukum yang selalu mendampingi. Tapi di Indonesia tidak. belum ya. Kecuali kalau orang yang mampu, saya katakan tadi dokter-dokter kenal itu baru mereka bisa ada kuasa hukum yang mendampingi. Kalau rumah sakitnya, apa Nah. ada semacam peraturan atau regulasi atau apa sehingga rumah sakit itu wajib mempunyai? Di dalam Penasihat K3RS hukum. ada wajib. Oh, Namun kenyataan beberapa rumah sakit hanya mengandalkan biro hukum, misalkan di rumah sakit pemerintah, biro hukum dari pemerintah, sehingga
sangat sulit sekali ketika mereka beracara di dalam satu proses persidangan, karena persidangan itu wajib ada seorang kuasa hukum untuk mendampingi, bukan Nah, kalau seorang biro biro hukum? hukum. Biro hukum tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di dalam proses aturan seorang advokat itu adalah advokat harus netral, tidak bisa keberpihakan kepada pemerintah. Bukan PNS, bukan ASN ya? Bukan ASN. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa ya kok nggak semua rumah sakit mempunyai lawyer yang profesional Ya seperti itu tergantung daripada rumah sakit sendiri masing-masing. Makanya SOP tadi harus ada. Membutuhkan nggak gitu? SOP K3RS itu harus punya ya. Bagaimana mereka menyiapkan tenaga khususnya kuasa hukum yang ada di sana. Ya, Nah, ini sering tidak dimiliki oleh mereka. Gitu. artinya dari rumah sakit itu tergantung manajemen juga sebenarnya. Ya, Iya. setuju. Coba apakah seragam tentang tata kelola masalah hukum ini dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain saat ini? Ya, memang kan tergantung SOP. Banyak rumah sakit itu mengandalkan dengan menggunakan kuasa hukum umum ya, yang bukan bidang hukum kesehatan. Seringkali kepentok. Contoh kasus yang pernah kami tangani di Jakarta itu ada kasus pasien dengan kondisi emergensi datang ke semua rumah sakit ya, namun pasiennya kemudian meninggal. Ternyata setelah kita telusuri, pengirim atau pengantar itu tidak tercatat. Sehingga keluarga nuntut rumah sakit. Nah, akhirnya kuasa hukum bingung bagaimana aturannya. Kami jelaskan di dalam undang-undang terkait dengan namanya rekam medik. Ada satu rekam medik yang berkaitan dengan emergensi, di mana di sana harus menyiapkan paling tidak KTP pengirim pengantar, mau polisi, mau siapapun, siapa yang tahu kejadian ketika pasien itu terjadi. Apakah dia karena serangan jantung, atau mungkin karena ada tabrakan, atau mungkin karena korban meninggal karena pembunuhan. Yang tahu yang mengirim itu adalah tahu cara bercerita. Saya potong sebentar. Bahwa pengantar itu mempunyai peran sangat penting atau vital, itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pasien, untuk menceritakan bahwa misalkan contoh, saya mengantar pasien yang datang ke rumah sakit nih, datang ke sana. Nah, rumah sakit harus menanyakan, Pak, jangan pergi dulu. Ini keluarganya siapa? Saya hanya ketemu di jalan, Bu, tadi ketemu. Nah, yang tahu kan dia. Masalah dia ketemu apapun, dia kan bercerita, tadi ketemu di jalan, ketemu orang ini, diantar. Tapi kalau diantar tanpa ada cerita, keluarga akan menanyakan, kok bisa rumah sakit ini menerima pasien tanpa tahu dari mana asal-usulnya. Nah, itu terjadi. Nah, itulah yang terjadi. Butuh seorang kuasa hukum yang ngerti tentang hukum kesehatan. Tapi kalau dia hanya terbatas dalam hukum murni, mereka tidak tahu bahwa itu adalah prosedur. Dan itu harus diketahui bahwa rekam medik demikian. Memang sudah adakah bahwa kuasa hukum yang ya semacam spesialis kesehatan gitu? Jadi memang begini, artinya paling tidak seorang kuasa hukum yang mengerti tentang bidang kesehatan. Contoh dokter yang juga berkibar sebagai kuasa hukum ataupun pengacara atau advokat di bidang hukum. Itu paling tidak tahu lah bagaimana prosedur pelayanan rumah Bidang sakit. kesehatan ya. Contoh misalkan orang mau operasi, ketika dalam rangka pada saat Duranto op ada suatu butuh, ternyata di luar ada benjolan yang berbeda. Ketika perlu operasi, nah ini bisa orang-orang umum, ini enggak, ini tetap salah, nah kan enggak tahu. Ya. Dan itu terjadi, sering terjadi. Bahwa orang-orang, mohon maaf saya katakan orang bukan kesehatan, orang umum, orang awam kesehatan, itu nggak paham. Lu katanya tadi tumornya ini, tapi kok jadi berubah jadi ini. Nah ini sangat sukar mengerti. Ya sangat sukar mengerti. Makanya saya bilang harus ada dokter yang mengerti tentang hukum kesehatan. Okay. Termasuk misalkan ada miom, ada perlekatan usus nih. Ternyata waktu diambil meninggal, jebol nih, ya karena ketarik. Kalian bisa menjelaskan yang salah siapa? Oh, salah dokternya, prosedurnya. Bisa terjadi demikian. Atau misalkan miom tapi dengan tadi apendik. Bisa komplikasi juga bisa. Bisa terjadi. Iya kan? Miom dengan apendik. Loh, ini kalau dikerjakan oleh bedah sama dokter Opjin. Nah, ini kan 2 orang. Nah, ini kalau tidak tahu kan tidak tahu bahwa ini ada beberapa segmen atau perbedaan wilayah yang harus dikerjakan oleh siapa. Yang tahu siapa? Ya dokter. Berarti gitu, Dokter Rudi. Berarti ada seorang lawyer yang memang dia harus mendalami gitu ya. Betul gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau katakanlah lawyer berbackground dokter dengan yang bukan berbackground dokter, apa kira-kira ada kemungkinan pemahamannya kurang sama? Seringkali, tadi saya contohkan, saya kasih contoh tadi. Contoh pasien datang dengan datang dengan rekam medik yang tidak lengkap, tanpa ada pengirim. Kedua, misalkan salah operasi organ ini yang diambil, yang kalau ini yang bisa terjadi, misalkan dari foto USG buntinya ini diambil yang ini, misalkan kayak gitu. Mereka hanya bisa melihat dari sisi salah operasi.
Itu kalau kuasa hukum yang umum. Tapi sebenarnya dokter yang ini tahu ini bukan salah operasi. Ya ini organi yang diambil. Oke, ada satu pertanyaan yang dengan tujuan teman-teman para nagas, para dokter tahu. Kalau kita lihat di pemberitaan media online itu, seperti Surabaya itu kan dipukul kepalanya sampai pusing dan tidak bisa bekerja dengan bagus setelah itu. Saya lihat teman saya yang ada di Sekayu juga gitu. Jadi paling enggak dia trauma fisik dan trauma psikis mungkin lebih besar. Ada unsur ketakutan, ada unsur kekhawatiran gitu ya. Sehingga tidak bisa bekerja dengan bagus. Teman saya yang ada di Semarang ya gitu juga ya. Jadi apalagi yang seperti itu ya pemberitaannya. Nah, apakah ada aspek perdata yang mungkin bisa mengiringi pidananya? Justru kalau saya akan mendorong ke sana. Karena dampak daripada fisik tidak hanya cuma kekerasan dalam artian fisik yang kan terlihat, tapi psikologi ini ada. Jadi material imaterial harus bisa ditanyakan. 1370 atau 1371 terkait ganti rugi atau penderitaan, ya itu juga bisa dimintakan. Luka batin, ya itu juga bisa dimintakan. Apalagi kalau kita kerugian dalam arti 1365, ada kerugian fisik yang kelihatan. Luka batin itu juga bisa diajukan sebagai bentuk imaterial. Makanya gugatan itu bisa harus ada bukti yang bisa mendukung untuk itu. Makanya dampak psikologis itu harus dibuktikan dengan siapa? Assessment dari seorang psikolog forensik atau psikiatri forensik untuk mendukung itu. Sehingga ketika melihat bahwa ini ada suatu kerugian imaterial yang dimunculkan, maka seorang dokter yang merasa menjadi korban tadi bisa mengajukan tuntutan perdata khususnya mengenai. Dan itu harus dilakukan supaya ada efek jerah. Kalau hanya pidana selesai, perdata nggak dilakukan, kasus Surabaya akan jadi kabur juga. Kerugian dia tidak bisa bekerja sekian hari misalkan ya. Itu secara material bisa dihitung. Misalkan saya satu hari praktek dapatkan 1 juta. Saya nggak praktek selama 4 hari kemarin setelah operasi kaki tangan saya atau mungkin kepala saya kemarin dipukul. Terus dia tidak bekerja, dihitung. Itu masuk kerugian material yang bisa dihitung. Siapa yang bisa memintakan semacam visum forensik yang seperti tadi itu? Nah, dari pihak kejaksaan yang minta atau dari kuasa hukum yang meminta. Kuasa hukum dari pihak dokter yang bersangkutan. Nah, kebetulan rumah sakit yang bersangkutan tidak ada kuasa hukum. Jadi mereka tidak hanya cuma berhenti di tingkat 351 ayat 1. Pidananya aja. Kekerasan fisik aja. Tapi psikologinya nggak teranalisa. Ya. Itu poinnya. Artinya bahwa sebenarnya kalau masih ada peluang selain pidana juga perdata gitu ya. Nah, kita ini kan negara hukum, kita menjadikan hukum sebagai panglima dan semuanya akan diselesaikan menurut hukum yang kita anut kan gitu ya, yang berlaku ya. Saya kira itu semua harus paham. Paham itu dokternya juga harus paham, masyarakat juga harus paham, dan siapapun juga harus paham di negara ini gitu ya. Nah, ini pentingnya membangun kesadaran hukum. Dokter Rudi, saya mau tanya. Saya ini kan di ID. Terus apa yang mestinya dan sebaiknya dikerjakan oleh ID di dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan tenaga medis ini? Kalau saya kira tinggal peran ID di sini adalah bagaimana ID itu memahami akan hak tanggung jawabnya sebagai organisasi profesi, karena memang dokter yang mengalami proses masalah terjadi demikian memang harus memberikan satu peran penting di sini, khususnya masalah pendampingan. Organisasi ini tidak hanya cuma bicara organisasi dalam rangka kebutuhan dokter berpraktek, tetapi maka peran dalam rangka memberikan pendampingan langsung kepada korban itu penting, itu kita apresiasi. Kedua, mengadvokasi bagaimana mengadvokasi publik. Mereka melalui media memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa dokter ini korban, bukan ini dokter ini menjadi. Seringkali orang akan berusaha berbalik. Ini kekerasan, maka dibalikkan dengan cara apa? Mengatakan apa? Ini karena akibat malpraktek aku terjadi pemukulan. Itu terjadi kan? Mungkin ini bisa terjadi. Tetapi harus kita bedakan antara kekerasan dengan malpraktek. Kalau kekerasan itu jelas pidana. Tapi malpraktek, mari kita buktikan dari Undang-Undang 17 adalah apa? Melalui MDP. Apakah ada pelanggaran standar profesi? Dan ini berbeda. Jadi seringkali kasus yang terjadi kemarin ini hampir mau merancang sesuatu bahwa yang dilakukan karena ada suatu malpraktek.
Nah, tugasnya daripada ID atau profesi adalah bagaimana artinya kasus ini kepada publik itu bisa lebih terang melalui apa? Wawancara, memberikan penjelasan, ya, dan juga menjadi jembatan ID itu kepada antara aparat penegak hukum, ya, dengan dokter sebagai korban. Itu peran ID. Jadi bisa menjelaskan bahwa ini yang betul yang dilakukan ini bukan karena suatu pelanggaran karena malpraktek, tapi tindakan yang kekerasan yang terpisah daripada urusan dengan masalah kekerasan itu sendiri. Gitu. Ini PR buat aku ini kalau ini tuh. Ya, itu Nah, supaya saya imbang ya, supaya aku imbang. Kalau ada masyarakat gak puas, kurang puas, ya kan? Komplain, ini gak bener ini gitu. Itu apa sebaiknya langkah-langkah yang apa ya? Yang benar yang dia ke ID kerjakan. atau ke rumah sakit? Ya whatever, artinya bahwa dia ke rumah sakit kelayanan. Misalnya ada si keluarga ya, merasa tidak nyaman, tidak benar, merasa nggak enak lah cara melayani keluarganya sakit ini, ya komplain atau bahkan curiga jangan-jangan ya nggak benar gitu, salah gitu kan. Nah, apa yang seharusnya yang benar yang dia kerjakan? Di rumah sakit itu ada namanya lembaga handling komplain. Ketika ada pasien yang tidak puas dengan layanan suatu rumah sakit, mereka boleh menanyakan itu, boleh meminta penjelasan. Jadi ini kadang-kadang kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh pihak pasien. Nah, ini harus dijelaskan oleh profesi, dijelaskan oleh rumah sakit ketika melakukan edukasi kepada publik. Sehingga kalau ada masalah-masalah tersebut tidak secara langsung dilimpahkan kepada dokter, tetapi bisa dilakukan melalui handling komplain. Sehingga dokter tersebut bisa dilakukan pembinaan di internal rumah sakit. Ada apa? Mungkin layanan yang tidak bagus, kesopanan, cara komunikasi, ya. Kan contoh gini. Kita dulu di pendidikan kita, Pak Trisno sama saya, komunikasi nggak diajarkan. Namun kenyataan itu sekarang ini juga sokok gurunya. Problem dasar. Masalahnya kita hanya diajarkan bahwa 70% dan 70% dalam rangka menegakkan diagnosa adalah dari anamnesa. Itu sebenarnya wawancara, komunikasi. Tapi tidak dibangun sekarang. Coba kalau lihat dokter praktek di pinggir jalan rame-rame. Pasien 40 diselesaikan 1 jam selesai. Padahal butuh untuk komunikasi. Makanya BPJS membuat aturan. Satu pasien itu 15 menit. Itu adalah pemeriksaan sampai di ujung mereka selesai. Nah, itu langkah tepat. Jadi kalau misalkan ada hal yang tidak terkait dengan ketidakpuasan, jadi bukan mereka langsung melabrak ke dokternya, nanyakan ke handling komplain. Ke institusinya. Iya. Lah kalau pengen lapor itu, yang benar itu lapor kepada siapa? Lapor kalau mereka tidak puas, ya kalau misalkan hal terkait dengan masalah disiplin seorang profesi, laporkan ke MDP. Majelis Disiplin MDP. Profesi. Iya. MDP itu kan lembaga independen atau di bawah kementerian? Iya, makanya justru itu lembaga kementerian itu adalah lembaga independen. Contoh kasus kemarin ada kasus di Cianjur kalau nggak salah, ya ada pasien yang ditangani dengan baik. Mereka lapor, dia akhirnya turun. MDP ya? Iya, MDP. Langsung MDP. Nah, ini teman-teman. Kalau MDP ada rencana ke depan itu kan membagi setiap daerah ada MDP-nya. Areanya. Ya, area. Setiap provinsi kan? Setiap provinsi ada. Ya, supaya lebih mudah menangannya. Ya, penanganan. Nah, ini jadi kalau mau lapor MDP. Iya. Nah, bagaimana dengan laporan ke penegak hukum? Nah, kalau laporan penegak hukum kita lihat dari pasal 308 Undang-Undang 17 tahun 2023. Di sana setiap ada kasus dilaporkan ke polisi, ya, kalau ini kaitan dengan pidana atau kaitannya perdata harus mendapatkan rekomendasi dari MDP. Berarti tetap pintu pertamanya MDP ya. Nggak bisa langsung. Nah, ini mohon bantuan dari Bapak polisi bahwa kalau terkait dengan masalah aduan medis gitu ya, bahwa tolong dipertimbangkan bahwa langkah atau pintu pertamanya memang dari MDP gitu ya. Ya, itu undang-undang atau silakan dia dilaporkan ke polisi enggak apa-apa, tapi nanti polisi akan membuat surat untuk minta rekomendasi dari MDP. Undang-undangnya adalah Undang-Undang 17 Undang-undang kan ya? Undang-undang 2023. kesehatan ya. Ini jadi Undang-undang kesehatan. Pasal 308 sekarang ada diperjelas dengan undang-undang yang di nomor 3 itu ya, tahun 2024 sudah diperjelas juga dan mengenai sanksi-sanksinya jelas juga. Oke. Ya, jadi basicnya adalah mohon bisa boleh lapor ke MDP langsung atau ke Bapak penegak hukum, Pak polisi. Tapi basicnya polisi pasti paham bahwa memang betapa pentingnya rekomendasi MDP kalau memang aduannya masalah kesehatan. Baik, teman-teman, ini hal
yang poin-poin penting yang saya dapatkan dari pakar hukum kesehatan, Dr. Rudi Sapuleti SHMH. Dokter itu aku yakin deh, pokoknya dokter itu mesti kalau ketemu pasien itu selalu pengen memberi yang terbaik, kepengin menyembuhkan, ya paling tidak pengen menghibur. Karena memang basic etiknya adalah, ayo dokter itu selalu memberikan yang pasti terbaik buat pasien. Yang kedua, kalau tidak bisa yang terbaik, jangan menyakiti. Ya, jadi yang diberikan itu tidak boleh menambah sakit. Dan dokter tentu akan otonom memberikan kepada pasien untuk diajak berpikir bersama, menemukan penanganan dan obatnya, dan tentu kita akan imbang, adil, justice kepada siapapun. Itu 4 pilar etik yang saya yakin semua dokter, terutama generasi saya, generasi Dr. Rudi itu menjadi makanan sehari-hari. Ya, tapi saya berharap juga generasi-generasi adik-adik saya yang baru juga seperti itu. Teman-teman, tentu obrolan kita hari ini semoga menambah wawasan dan saya sangat senang bila kawan-kawan semuanya tetap bisa hidup bahagia, menikmati profesi dokter dan tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik kepada kemanusiaan. Sukses, semangat, dan sehat selalu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Oke, makasih. Yes, yes.